Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun wa qad qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, idza sami'ta qaulallahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu, bila kau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka pasang telingamu, maka dengerin baik-baik. Bisa jadi fa innaha khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha'an. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu berisi tentang kebaikan yang mana kamu diperintahkan untuk melakukannya, atau bisa jadi ayat itu berisi tentang keburukan yang kamu dilarang dari melakukan perbuatan buruk tersebut. Kemudian Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian wahai manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan bahwasanya makna dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu an yuta'a fala yu'sa. Allah subhanahu wa ta'ala itu ditaati, bukan dimaksiati. Maka perintahnya kau lakukan, larangannya kau tinggalkan, bukan sebaliknya. Perintah kamu tinggalkan, kemudian larangan justru kamu lakukan dan kamu terjang. Kemudian yang kedua, makna takwa yang sebenar-benarnya adalah an yudhkar fala yunsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu hendaknya selalu kamu ingat dimanapun dan kapanpun kamu berada, baik kamu dalam keadaan sendirian maupun di keramaian, baik di saat kamu sedang duduk, kamu sedang berdiri, kamu sedang berbaring, hendaknya engkau selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita datang di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat, karena salat itu merupakan bagian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula membaca Al-Quran kita lakukan, itu juga merupakan bagian dari zikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yushkar fala yukfar. Allah subhanahu wa ta'ala itu disyukuri segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sekali-kali dikufuri, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
dan jangan pernah menyombongkan diri, membusungkan dada dengan cara mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang kita dapatkan, apakah itu berupa harta, apakah itu berupa pangkat, apakah itu berupa kedudukan, jabatan dan yang lain sebagainya, kemudian kita mengatakan bahwasanya itu semua kita dapatkan adalah karena semata-mata hasil jerih payah kita, adalah semata-mata karena usaha kita. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu keliru. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu bahwasanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan pun yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah di antara kita yang bersih dari dosa, tidak pernah terjerembab dalam perangkap-perangkap syaitan? Ana yakin bahwasanya setiap yang ada di tempat ini, bahkan manusia yang lainnya yang tidak sedang berada di tempat ini, semuanya pernah melakukan perbuatan salah, semuanya pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti dia berbuat kesalahan. Bahkan bukan cuma 1, 2, 3 kesalahan, akan tetapi khata', banyak berbuat kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyeru kita, Allah perintahkan kita untuk bersegera kembali kepadanya, meminta ampunannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, bukan orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara kasat mata kita, keluarga kita, atau masyarakat di kampung kita, bahwasanya mereka telah tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sangat disayangkan, sebagian mereka tidak menyadari bahwasanya telah melakukan dosa tersebut. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih besar daripada berzina. Seorang orang tua tatkala mendapati anaknya berzina, waliyadzubillah, saya yakin pasti akan melakukan tindakan yang sangat keras kepada anaknya. Dosa ini lebih besar daripada dosa mencuri, merampok, membegal. Lebih dahsyat daripada narkoba. Tapi banyak di antara kita yang tidak merasa bahwasanya itu adalah sebuah perbuatan dosa, bahkan meremehkan, bahkan dianggap sebagai suatu hal yang biasa, bahkan dijadikan sebagai kebiasaan dalam sehari-harinya. Dosa apa itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Cukuplah bagi kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya para ulama memperselisihkan tentang keislaman orang yang meninggalkan salat. Seorang muslim mencuri mungkin, berzina mungkin, berjudi mungkin,
Tapi seorang muslim yang meninggalkan sholat diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Seorang yang mencuri, dia masih muslim. Seorang yang berzina, dia masih muslim. Seorang yang membegal, dia masih muslim. Akan tetapi seorang yang meninggalkan sholat diperselisihkan keislamannya oleh para ulama. Sebagian ulama dengan tegas mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, berhak untuk dibunuh sebagai hukuman had bagi dia, sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia, karena dia telah dianggap keluar dari agama Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau SAW mengatakan, innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah, sesungguhnya yang membedakan antara kita dengan mereka, siapa? Orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang berani meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita sebagai orang tua sekarang ini, di saat kita sedang ada di masjid hendak menunaikan salat Jumat secara berjamaah, dan itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan, Allah bebankan kepada kita, hendaknya kita berpikir, ada di mana anak kita sekarang? Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang sibuk dengan gadgetnya? Apakah mereka sedang santai-santai di rumah menikmati tontonan-tontonan yang ada di rumah? Ataukah mereka sedang tertidur pulas? Padahal sekarang ini adalah waktunya untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk salat, suruh anakmu untuk salat, suruhlah istrimu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau tatkala menyuruh mereka untuk salat. Penghuni neraka tatkala ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka saqar? Apa kata mereka jemaah? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu tidak pernah mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salat ini merupakan rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang spesial, bukan melalui perantara malaikat Jibril yang Allah utus untuk datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak, akan tetapi Nabi sendiri yang datang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datang naik ke langit yang paling tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita meremehkan masalah salat ini? Demikian agungnya kedudukan salat dalam agama kita. Terkadang seseorang sudah merasa menjadi baik karena dia tidak berzina, karena dia tidak mencuri, karena dia tidak minum khamr, akan tetapi dia tidak salat, istrinya tidak salat, anaknya tidak salat, dia biarkan itu semuanya, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, orang yang keluar dari rumahnya naik sepeda motor, kemudian dia pulang dalam keadaan sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah, dia pasang kancing bajunya sendiri, tatkala dia pulang ke rumah, orang lain yang membukakan kancing bajunya, yaitu orang-orang yang hendak memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita melakukan kemaksiatan ini? Kapan akan kita akhiri kemaksiatan ini? Dan sampai kapan kita melihat kemungkaran ini terjadi? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju ampunannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
masih membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu malam. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama hayat kita masih di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari arah barat, maka sesungguhnya pintu taubat masih terbuka selebar-lebarnya. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai pada tenggorokannya atau kerongkongannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya taubat hanyalah untuk orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersegera untuk melakukannya, bukan untuk orang-orang yang suka menunda-nunda taubat hingga kematian datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu ajalnya datang. Hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga apabila ketika kematian datang menghampirinya, apa kata dia jemaah? Qala inni tubtul an. Ya Allah, sekarang ini aku bertaubat kepadamu ya Allah. Tidak jemaah, terlambat. Pintu taubat sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya punya satu kesempatan dalam hidup di dunia ini. Kesempatan hidup di dunia ini hanya satu kali. Ketika ajal tiba, maka seseorang hanya bisa menangis, seseorang hanya bisa berteriak, seseorang hanya bisa menyesal karena dia mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian pedihnya. Lihat kewajiban salat ini. Orang dalam kondisi sakit pun tetap wajib untuk salat. Bagaimana jika dia tidak bisa berwudu tayammum? Bagaimana apabila dia tidak bisa bertayammum, ditayamumi? Bagaimana apabila dalam tubuhnya penuh dengan najis, bersihkan? Karena ada orang-orang yang ketika sakit dia lalu terbaring di rumah sakit sepekan, 2 pekan dia sakit terbaring di rumah sakit, sebulan dia tidak sholat, keluarganya pun tidak memperdulikan sholatnya dia. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan, nanti kalau saya sudah sembuh dari sakit saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit kemudian dia sudah tidak bernyawa, dia sudah menjadi bangkai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir, dan ini dalam mazhab Hambali, seseorang yang meninggalkan sholat ketika mati maka dia tidak perlu disolatkan. Ketika hidup dia tidak mau sholat, masa kita disuruh untuk mensolatkan dia ketika mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Bikinkan jurang untuk dia, lemparkan dia ke dalam jurang tersebut. Tidak main-main jemaah. Ini adalah perkara yang besar. Ini bukan perkara yang remeh. Solat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dalam sehari semalamnya sebanyak 5 kali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keluarga belum sholat tapi merasa jadi orang baik, meskipun dia adalah seorang yang jujur,
tapi dia tidak salat, maka sesungguhnya dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berapa kali beliau salat dalam sehari semalamnya. Yang wajib saja 17 rakaat beliau salat. Ditambah lagi 11 rakaat beliau tahajud. Kemudian 12 rakaat beliau salat sunnah rawatib. Berapa rakaat totalnya? 40 rakaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dalam sehari semalamnya. Belum salat duha dan salat-salat yang lainnya. Lantas kita berani meremehkan urusan yang besar ini, yaitu urusan salat. Kemudian nasihat bagi orang yang telah melaksanakan salat, pelajari, cek kembali apakah salat yang dia lakukan sudah benar ataukah belum. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti aku salat. Cek apakah sudah sama dengan salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu pun salatnya. Ada seseorang yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sittina sana. Ada seseorang yang salat selama 60 tahun. 60 tahun namanya dia salat. Satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan rasa capek, tapi tidak diterima, tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi demikian? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Salatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka apalagi yang tidak salat. Yang salat saja dia harus cek salatnya sudah sesuaikah dengan tuntunan Nabi yang mulia SAW. Lantas bagaimana yang tidak salat? Karena jemaah, ada orang yang salat tapi tidak diterima salatnya karena dia riya. Ada orang yang salat dia tidak peduli dengan waktunya, dia mengakhir-akhirkan waktunya sehingga hampir-hampir keluar dari waktunya. Ada orang yang salat dia tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan, hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jiwa orang yang melakukan salat akan mengalami ketenangan, hatinya akan mendapatkan kekhusyuan, jiwanya, hidupnya penuh dengan ketenangan dan tumakninah. Maka sangat berbeda keadaannya dengan orang yang enggan melakukan salat. Hidupnya selalu diliputi dengan was-was, hidupnya tidak pernah tenang, ia selalu ada dalam ketakutan dan selalu diganggu oleh setan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selagi amalan itu masih dicatat. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah yang taat demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba bacalah Al-Quranul Karim. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Jumu'ah. Ketika kita hendak masuk ke tempat kerja kita, ke kantor kita, ke instansi tempat kita bekerja, atau di tempat-tempat yang lainnya, kita tahu bahwasanya kita masuk di tempat itu dengan aturan. Sebagian orang kita lihat, Masya Allah, bahkan sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji oleh bosnya? Lantas kenapa ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang laki-laki dipanggil 5 kali dalam seharinya, hayya 'alas shalah, ia tidak peduli untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rumahnya berdampingan dengan masjid. Ketika Jumatan pun dia telat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, apa yang sedang kita cari dalam kehidupan kita di dunia ini? Yang kita makan itu hanya jadi kotoran yang ada dan abadi, akan selalu menemani kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Hanyalah amalan kita, itulah yang kita bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cobalah kita menjadi muslim yang baik. Lihat, yang sudah berumur perlu dia untuk mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya. Sudahkah dia memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya? Di tempat kerjanya, subhanallah, dia rela kerja selama 8 jam, tidak merasa lelah. Bahkan itu dia lakukan sampai puluhan tahun, sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi hari Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil, kalau dipanggil ketika azan Jumat itu, bersegera engkau datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat, mulai saat ini ana mengajak kepada diri ana pribadi dan kepada para jemaah sekalian yang hadir di sini, di tempat ini, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hari-hari ke depannya penuh dengan amalan kebajikan. Jangan pernah takut dengan urusan dunia, Allah sudah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesi dia, sebagai ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan dia di dadanya. Wa ja'ala lahu syamlah, urusannya akan disederhanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atadhu dunya wa hiya raghima, dunia akan dikirimkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipaksa datang kepada dia dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laksanakanlah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, meninggalkan salat itu dosa besar, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada begal, lebih besar daripada narkoba. Maka jangan sekali-kali dianggap remeh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya untuk melaksanakan kewajiban salatnya 5 waktu tersebut, dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal saleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita semuanya dalam menapaki jalannya yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada, serta jalannya orang-orang yang saleh, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita
untuk bersalawat kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.